Bab 505. Dewa Willow yang tak tertandingi. Diagram formasi di atas kepala Dewa Surgawi Abadi adalah harta rahasia yang dapat menopang tubuhnya, mencegah esensi spiritual dari hamburan dan memperpanjang jumlah waktu dia bisa melemparkan proyeksinya ke alam yang lebih rendah. Sekarang setelah langsung hancur, kepingan-kepingan itu berhamburan ke segala arah, secara alami membuat gambar yang diproyeksikannya tidak stabil. Waktu yang dia habiskan di sini sudah terlalu lama, jadi itu hampir berpisah. Tubuh emas Zhang Enam sangat kuat. Ia mencapai telapak tangan emas dan dengan suara pak ia bertabrakan dengan cabang pohon willow. Kedua sisi terguncang. Namun, cabang willow yang berkilau dan tembus cahaya itu sangat lembut. Setelah kontak awal itu berputar dan membungkus tubuh emas Zhang Enam, menguncinya seperti rantai. Master Sekte Barat tidak panik. Saat sosok kuno dan sucinya duduk di udara, dia mulai melantunkan sutra. Kacang keemasan menyala dengan intens, melonjak dari tubuhnya dan berdenyut-denyut seperti api emas. Keduanya menemui jalan buntu. Cabang willow menjadi sangat tebal, ketebalannya berangsur-angsur meningkat dari ketebalan jari ke lengan. Itu seperti naga giok hijau karena mengalir dengan cahaya warna-warni hijau yang berkilauan. Auranya sama kuatnya dan mengintimidasi. Di atas Dewa Willow, simbol tak berujung muncul. Itu seperti perwujudan Dao Agung. Itu benar-benar mengungkapkan dirinya untuk menyempurnakan tubuh emas Zhang Enam. Di sisi lain, cabang pohon willow yang menuju ke ahli menunggang sapi mengeluarkan cahaya kabur. Ketika itu mengenai ruang di antara alisnya, itu dihentikan oleh jari. Seseorang harus mengakui bahwa individu ini menakutkan. Dalam sepersekian detik, energi ungu muncul dari timur, membentuk domain hukum alam yang mengunci segalanya. Sementara itu, jari ini mengandung kekuatan ilahi yang bahkan lebih tak terbatas. Di daerah itu, sungai bintang memudar dan energi kacau melonjak. Energi ungu bergabung dengan tubuhnya, melindungi tubuh bagian atasnya. Sementara itu, jari yang menunjuk keluar mengandung kekuatan yang mencengangkan. Ada banyak jenis simbol di sekitarnya, dan seolah-olah mereka bisa membuka alam semesta. Kiang. Segera setelah itu, pedang abadi di punggungnya terhunus dengan sendirinya. Itu meletus seperti matahari besar, melepaskan pancaran yang menyilaukan. Niat membunuh meluap. Pedang ini sangat menakutkan. Saat itu menunjukkan kekuatannya, sepertinya itu bisa membelah segalanya. Itu terhunus dalam sekejap dan diiris ke arah pohon willow itu. Apa terdengar? Cabang willow hijau seperti giok itu lincah dan kuat. Dengan gerakan bergoyang, itu menyerang secara horizontal ke bagian belakang pedang. Cahaya membara meletus dan kedua sisi bergetar hebat. Hanya dalam sepersekian detik kedua sisi meledak dengan kekuatan ilahi yang paling kuat. Ahli menunggang sapi ingin merobek cabang utama Dewa Willow ini. Pedang abadi bersinar, menjadi semakin gemilang. Itu seperti burung gagak emas yang menerangi bumi yang besar. Cabang Willow juga tidak lunak lagi. Setelah menerima makanan dari kekuatan ilahi dan kekuatan simbol misterius, itu menjadi sangat cerah. Penampilannya yang lurus sempurna sekarang menyerupai tombak. Ini adalah tombak hijau tua yang tidak berbeda dengan logam. Itu sama tajamnya dan penuh pancaran dingin. Itu juga berkedip dengan simbol ilahi yang padat. Kiang. Kedua individu itu bentrok sengit. Suara metalik yang memekakkan telinga merobek udara. Pada saat ini, cahaya warna-warni bersinar dengan gemilang dari sisi lain juga. Cahaya ilahi pelangi mengalir keluar. Jejak berharga yang terbentuk dari Gunung Lima Fase mengalami kerusakan juga. Itu meletus dengan cahaya warna-warni yang menguntungkan. Yang agak mengejutkan adalah cabang Dewa Willow dengan cepat menyerap kekuatan 5 elemen dan menyedot cahaya keberuntungan. Jejak berharga itu segera dikejutkan dan terbang mundur. Itu menarik kembali cahaya warna-warni ilahinya. Selama periode singkat ini, Dewa Willow menyerang 3 lawan hebat, serta artefak magis yang kacau. Kekuatan ilahi yang ditampilkannya membuat semua orang yang hadir ngeri. Di antara mereka, Dewa Surgawi Abadi paling terpengaruh karena ia tetap berada di alam bawah paling lama.
Saat ini, diagram pembentukannya hancur dan tubuhnya menjadi redup, memasuki kondisi yang sangat tidak stabil. Gambar yang diproyeksikan bisa hilang kapan saja. Ini bukan pertanda baik. Ini berarti bahwa dia mungkin melewatkan kesempatan Archaic Precious World ini. Hampir semua orang di sini tahu bahwa ada peluang besar di sini. Mereka semua bisa merasakan fluktuasi misterius yang terjadi di sini. Ada aura benda spiritual semrawut yang menunggu untuk dijarah. Archaic Precious World sangat langka. Setiap orang sangat luas dan tidak terbatas membentuk dunianya sendiri. Banyak benda spiritual ada di dalamnya, dan bahkan ada benda yang sudah ada sebelum dunia dibuka. Karena itu, semua raksasa ini tertarik padanya. Asal-usul dunia yang berharga ini bukanlah rahasia. Semua tokoh besar tahu tentang itu. Asal-usul tempat-tempat ini bisa dianggap sebagai dunianya masing-masing. Hanya, setelah dunia utama dibuka, mereka terjepit, sehingga sulit bagi mereka untuk berkembang. Selain itu, selama era kuno, sumber fundamental mereka dirusak oleh gelombang kejut perang besar, menyebabkan mereka dibekukan selamanya. Pertumbuhan dunia berharga langka ini berakhir selama era kuno, dan dengan demikian, mereka disebut dunia berharga kuno. Ada spekulasi bahwa selama pertempuran itu, semua tempat seperti ini terpengaruh, menghentikan pertumbuhan dan ekspansi mereka. Namun, jenis dunia berharga ini mengandung jejak yang telah ada sebelum langit dibuka, dan bahkan berisi harta karun yang kacau balau. Dengan demikian, setiap kali dibuka akan selalu ada peluang yang menantang surga dan pertemuan yang menentukan. Sebuah hong berbunyi. Tidak jauh, energi yang kuat berfluktuasi di udara. Zhang Enam tubuh berharga yang terus-menerus melantunkan sutra bersinar seperti dewa emas. Sementara itu, yang lainnya juga menyerang. Dewa Willow mencabut cabangnya, sementara menghentikan serangan intensnya terhadap Master Sekte Barat. Pertarungan singkat ini meninggalkan kesan mendalam di benak banyak orang. Semua orang menggigil dalam hati, kekuatan Dewa Willow bisa dilihat dengan jelas. Seorang individu secara bersamaan bertarung melawan beberapa raksasa. Kekuatannya tidak tertandingi. Dewa Willow datang untuk mencari peluang besar. Ia datang ke sini sendirian, dan hari ini, menyentuh batasan alami tempat ini, menyebabkan auranya bocor keluar. Akibatnya, orang-orang ini terpikat. Haha, pagoda kecil itu tertawa terbahak-bahak. Sekarang dipenuhi dengan keyakinan dan tidak lagi melarikan diri. Meski mereka masih kalah dalam jumlah, mereka pasti bisa bertarung sekarang. Eksistensi abadi mengungkapkan pancaran ilahi dari matanya. Sinar cahaya keemasan yang menyilaukan melesat keluar dari pupilnya saat ia mengintip ke kedalaman Archaic Precious World. Itu jelas menatap Dewa Willow. Guncangan hebat muncul di wajahnya. 4 lawan 3, semuanya mendukung kami. Sejak kamu datang, maka mari kita bertarung. Dewa Surgawi Abadi berbicara. Apa 4 lawan 3? Anda sudah keluar. Bahkan tubuh rahasiamu yang melindungi harta karun tersebar. Kamu harus cepat dan lari kembali ke alammu yang lebih tinggi. Pagoda kecil itu diejek. Ia tahu bahwa Dewa Surgawi Abadi tidak bisa tinggal di sana terlalu lama. Esensi spiritualnya bocor keluar, dan itu hanya akan melemah secara bertahap sebelum akhirnya menghilang. Itu bukan tubuh yang sebenarnya dan hanya gambar yang diproyeksikan, jadi tidak bisa mempertahankan kondisi puncaknya terlalu lama. Kulit Dewa Surgawi Abadi dingin, dan dia mendengus. Dia tampak agak tampan tanpa sedikit pun penuaan. Dia sangat muda dan penuh dengan kekuatan hidup. Pertarungan. Ahli penunggang sapi yang tak tertandingi juga berbicara. Waktu mereka terbatas. Jika mereka melewatkan kesempatan ini, maka mereka mungkin telah melewatkan kesempatan besar. Waktu mendesak, jadi mereka hanya bisa dengan cepat memutuskan hasilnya melalui pertempuran. Di dalam Archaic Precious World, sosok tinggi dan ramping berjalan mendekat. Meskipun sosok itu tidak jelas, aura yang dilepaskannya luar biasa. Ada jenis pesona yang tak terlukiskan pada penampilannya, seolah-olah itu terlepas dari dunia lain. Di sekitarnya, lampu gemerlap bersinar satu demi satu. Mereka membentuk cincin ilahi yang mengelilinginya.
Jika seseorang mengamatinya dengan cermat, mereka akan menyadari bahwa ada keberadaan ilahi di dalam setiap bidang cahaya. Mereka terus-menerus melantunkan sutra, dan kemudian mereka bersujud dalam penyembahan. Jenis pemandangan ini sangat mengejutkan. Setiap bola cahaya yang gemilang seperti dunianya sendiri dengan keilahiannya sendiri untuk membimbingnya. Sama seperti itu, 3.000 dunia bergabung bersama untuk membentuk cakram ilahi yang mengelilingi Dewa Willow. Semakin banyak mereka melihat, semakin tercengang mereka pada pemandangan ilahi ini. Seolah-olah para dewa dari 3.000 alam semuanya menyembah Dewa Willow. Penampilan asli Dewa Willow tidak dapat dilihat, sampai pada titik di mana mereka tidak dapat membedakan apakah itu pria atau wanita. Namun, penampilannya saat ini pasti bisa dinilai luar biasa dan tak tertandingi. Ada pohon willow di belakangnya yang memiliki puluhan ribu cabang sutra. Pohon itu berwarna hijau, berkilau, dan penuh vitalitas. Itu disertai dengan untaian demi untai energi kacau, membuatnya tampak sangat misterius. Apakah Dewa Willow sudah pulih sepenuhnya? Si Hao tercengang. Ketika mereka bertemu lagi, dia melihat bahwa Dewa Willow memiliki ratusan hingga ribuan cabang. Keadaannya saat ini sepertinya sangat baik. Cahaya hijau bergoyang lembut dengan gaya cemerlang dan berkilau. Siluet tinggi dan ramping berjalan. Pohon dewa di belakangnya adalah sesuatu yang bahkan para dewa mempersembahkan korban, yang membuat mereka yang hadir sangat terguncang. Orang-orang di sini semua merasakan ketakutan yang luar biasa untuk menahannya. Dewa Willow tidak mengatakan apa-apa, tetapi begitu muncul, suasana segera menjadi tegang hingga ekstrim. Raksasa di alam yang lebih tinggi semuanya berhati-hati, tidak berani bertindak sembarangan. Master Sekte Barat adalah yang pertama mengambil tindakan karena waktu benar-benar terbatas. Dia tidak duduk di sana dengan kaki disilangkan lagi. Proyeksi emas itu tampak bermartabat. Saat dia berjalan, aura Dao Agung bisa dianggap tak tertandingi. Ketika dia mengangkat tangannya, bambu hijau tua muncul. Serangan ini sederhana dan tanpa fluktuasi, terlihat sederhana dan terlihat biasa. Namun, terlepas dari apakah itu Dewa Willow atau yang lainnya, ekspresi mereka serius. Ini pasti serangan terkuat Sekte Barat. Dao yang hebat dibuat sederhana tanpa kerumitan yang tidak perlu. Tubuh jangkung dan ramping itu berdiri di sana tanpa bergerak. Namun, cakram ilahi yang mengelilinginya bersinar, dan hanya dalam sedetik, langit dan bumi bergema. Seolah-olah para dewa dari 3.000 dunia secara bersamaan mempersembahkan pengorbanan dan melantunkan mantra tertinggi. Aura yang luar biasa melonjak dan seolah-olah para dewa bertindak bersama, mengguncang langit dan bumi. Dewa Willow tidak bergerak, tetapi para dewa yang mempersembahkan korban di sekitarnya semua berteriak. Cahaya ilahi dilepaskan tanpa henti, dan semua jenis teknik berharga dilepaskan. Lupakan si Hao yang terkejut, bahkan pagoda kecil itu sedikit tercengang, menangis dalam hati. Ini hanya sedikit terlalu kuat. Jika Master Sekte Barat tidak cukup kuat, dia akan sangat menderita hanya dari satu tabrakan. Seolah-olah dia menghadapi makhluk dari 3.000 dunia, jenis kekuatan itu sangat hebat. Hanya dalam hitungan detik, dia membuang bambu hijau itu. Tubuhnya meletus dengan cahaya keemasan, dan dia sekali lagi membentuk tubuh emas 1.000 tangan. Cahaya emas menyala di sekelilingnya seperti nyala api ilahi. 1.000 tangan bergerak dan maju dengan kekuatan terbesar mereka. Seluruh dunia ini sepertinya berada di ambang kehancuran, dan semua hal mulai layu. Sosok jangkung dan langsing itu masih tidak bergerak. Hanya cakram ilahi yang bersinar, dan seolah-olah bintang surgawi berputar-putar di sekitar tubuhnya. Mereka terus-menerus bertabrakan dengan tubuh emas Zhang Enam. Guru Sekte Barat melantunkan sutra dan terus menyerang. Namun, tidak ada serangannya yang berhasil menembus. Tiba-tiba, bambu hijau yang terlempar belum lama ini bersinar. Itu berakar di dalam kehampaan dan dengan cepat tumbuh, berubah menjadi bambu abadi. Itu melepaskan aura abadi untuk menekan Dewa Willow. Sementara itu, ahli penunggang sapi yang hebat juga mengambil tindakan. Itu menyerang sambil memegang pedang abadi. Cahaya pedang sepertinya menjadi abadi.
Itu sangat menakutkan. Pada saat ini, Dewa Surgawi Abadi dan Gunung Lima Fase juga mengambil tindakan. Mereka menekan maju bersama untuk menghadapi lawan hebat ini. Menyerang. Pagoda kecil itu berteriak. Itu bergegas bersama dengan keberadaan abadi untuk melawan musuh mereka bersama. Perang kacau meletus. Energi kekacauan di tempat ini meletus. Ruang kosong itu hancur berantakan, dan aliran bintang bisa terlihat samar-samar. Pemandangan itu sangat menakutkan. Dewa Willow menderita serangan dari semua sisi. Orang-orang ini memperlakukannya sebagai ancaman terbesar, karena mereka semua tahu bahwa di tempat ini, yang paling sulit untuk dihadapi. Jika tidak dikalahkan, tidak mungkin mereka memenangkan pertempuran ini. Tubuh tinggi dan ramping Willow Deity benar-benar lurus saat berdiri dengan bangga dan mengacungkan jejak magisnya. Pada saat ini, pohon Willow hijau berkilau di belakangnya bersinar dan bergemuruh dengan dao agung. Transformasi yang mengejutkan terjadi. Bambu hijau yang telah berakar di kehampaan itu langsung dililitkan oleh ranting Willow, dan kemudian semua energi abadi disedot meninggalkannya menguning dan mengering. Suara lembut terdengar di udara. Bambu hijau itu hancur, berubah menjadi debu yang berserakan di langit. Tongkat bambu Master Sekte Barat dihancurkan. Pertempuran hebat itu sangat intens. Semua orang mengungkapkan semua teknik mereka, tidak menahannya sedikit pun. Bahkan Dewa Willow yang berada di jantung ini menjadi serius. Dewa-dewa dalam 3000 dunia menyala, membakarnya seolah-olah mereka adalah nyala api ilahi yang dibuat dari simbol. Sial, Dewa Willow mengulurkan jari. Itu bertabrakan dengan sapi yang menunggangi pedang abadi individu yang kuat. Suara ledakan terdengar di udara, dan kekuatan ilahi yang tak ada habisnya meletus. Pedang abadi itu terlempar, dan kedua sisinya mundur. Namun, individu kuat yang tak tertandingi yang memegang pedang abadi itu terkejut. Dia mengedarkan energi ungu untuk melindungi tunggangannya, tetapi itu masih terlambat. Mengikuti suara Pu, di bawah kekuatan ilahi dari jari Dewa Willow, ruang ini mulai bergetar sebelum hancur berantakan. Ketika lembu hijau mengalami serangan ini, ia langsung mengeluarkan jeritan kesedihan sebelum berubah menjadi titik cahaya. Itu dilenyapkan begitu saja. Pertempuran besar itu mencengangkan. Sosok manusia terbang terbalik dan jejak magis menguap. Pertempuran ini mengejutkan langit dan bumi. Itu benar-benar tak terbayangkan. Sosok tinggi dan ramping di jantung semua itu benar-benar menakjubkan. Itu sangat kuat ke titik di mana orang lain hanya bisa menghela nafas. Tiba-tiba, Dewa Willow membentuk jejak. Itu berubah menjadi seberkas cahaya sementara sebelum muncul di depan Dewa Surgawi Abadi. Jari-jarinya terus bergetar, menyebabkan energi dao agung memenuhi udara. Tempat ini segera menjadi tidak jelas. Ini adalah lonjakan teknik yang sangat berharga. Kekuatan hukum alam melonjak mengubah tempat ini menjadi kekacauan utama. Sosok Dewa Surgawi Abadi telah lama menjadi redup. Itu tidak bisa ada lebih lama lagi, dan setelah menghadapi serangan ini, itu menjadi lebih tidak stabil. Akhirnya, jari yang panjang dan ramping terlihat. Cincin cahaya berkedip saat mendarat di antara alis Dewa Surgawi Abadi, membuatnya tertegun. Ekspresi wajahnya yang tampan segera membeku, seolah tidak percaya. Mengikuti suara peng, proyeksi menghilang, kembali ke alam yang lebih tinggi. Adegan ini membuat semua orang sangat terguncang. Haha, pagoda kecil itu tertawa gembira, menyapu semua kesuraman dari sebelumnya. Sementara itu, Si Hao terpesona dengan apa yang baru saja dilihatnya. Dia sangat tersentuh. Kalian semua harus kembali juga. Dewa Willow berbicara. Itu memandang ke arah tubuh emas Zhang 6 individu yang memegang pedang abadi, serta gunung 5 fase. Kata-kata Dewa Willow sangat lembut, mengungkapkan betapa terpisah dan menyendiri dia, serta jenis kekuatan menakjubkan tak berbentuk yang dapat mengabaikan dunia di bawah langit.